Selamat datang di channel aku di botol. Ini aku akan bahas review kesukaan kalian semua. Di sini aku akan menceritakan kisah seorang gadis, di mana gadis itu dikurung dan disekap oleh ayahnya selama 20 tahun berjudul Girl in Basement. Di sini dikisahkan gadis tersebut sampai memiliki 3 orang anak. Kisah ini kisah nyata berasal dari Amerika. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan klik tanda like agar channel ini semakin maju, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Di sini di awal cerita kita dikenalkan oleh seorang gadis bernama Sarah yang sedang makan dengan kedua orang tuanya. Sarah memiliki sifat yang agak pembangkang, berbeda dengan kakaknya Amy yang penurut. Di sini Sarah meminta izin kepada ayahnya Don untuk pergi keluar bersama teman-temannya. Tapi Don tidak mengizinkan. Seperti itu juga ibunya Rini yang juga tidak mengizinkan, yang tadi sudah mengizinkan Sarah. Tapi di sisi lain si Sarah malah membangkang dan Rini pun marah seperti juga Don. Sarah lalu pergi ke kamarnya dan diam-diam keluar dari kamar lewat pintu belakang menemui pacarnya yang sedari tadi menunggu bernama Chris. Akhirnya mereka pun pergi. Di sisi lain Rini khawatir dengan keadaan Sarah dan dia pun mengetuk pintu kamar Sarah. Karena tidak dibukakan pintunya, akhirnya ayahnya si Don datang dan membuka kamar Sarah dengan kunci cadangan. Dan wah, alangkah terkejutnya mereka berdua, Sarah tidak ada di kamarnya. Di sisi lain Sarah sedang bersenang-senang bersama teman-teman dan kekasihnya Chris. Mereka berdua larut dalam kebahagiaan. Lalu Chris menciptakan sebuah lagu untuk Sarah dan mereka pun menjadi mantap-mantap tanpa disadari. Pagi pun tiba. Don duduk dan melihat Sarah diantar oleh Chris lewat pintu belakang, dan Don sangat marah terhadap Sarah. Bukan meminta maaf, Sarah malah melawan Don, mengatakan akan pergi ke Florida bersama Chris setelah dia berusia 18 tahun. Tetapi Don malah marah, dan Don terus memarahi Sarah. Akhirnya dia mengurung Sarah selama 1 minggu di dalam kamar. Si Amy, kakak Sarah, menghibur Sarah seperti pada umumnya seorang kakak. Don pun akhirnya pergi ke ruang bawah tanah sambil berpikir bagaimana cara untuk menghukum si Sarah. Di situ dia pun membuka rak buku yang berisikan di belakangnya pintu rahasia untuk menyembunyikan si Sarah. Scene pun berganti dan si Sarah akhirnya lulus SMA. Di situ si Sarah sedang bertelepon dengan si Chris untuk merencanakan kepergian mereka ke Florida. Tiba-tiba ibu Sarah, Rini, datang meminta izin kepada Sarah untuk pergi keluar. Don pun juga melihat ibu Sarah pergi keluar dan memiliki kesempatan untuk menyuruh si Sarah membawa peti ke ruang bawah tanah. Tanpa curiga, Sarah mengangkat peti tersebut dan membantu Don. Sesampainya di ruang bawah tanah, Sarah meminta izin pada Don untuk pergi keluar bersama pacarnya Chris. Sarah tidak curiga sama sekali karena Don mengizinkan dia. Tapi alangkah terkejutnya si Sarah, ternyata di balik rak buku ada pintu untuk ke sebuah ruangan yang tersembunyi. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam pintu tersebut dan ruangan tersebut. Tanpa ia curigai, ayahnya yang diam-diam pergi keluar pintu dan mengurung Sarah. Dia memanggil-manggil ayahnya Don, tetapi Don tidak peduli dan menutup pintunya kembali dengan rak buku. Karena ada suara-suara Sarah dari ruangan ventilasi, dia segera menutupnya dengan kain selimut. Akhirnya Don pun pergi keluar dan Sarah sangat panik. Di sisi lain, malam pun berganti. Rini sudah mulai khawatir karena Sarah tidak kunjung pulang. Tetapi si Amy malah menenangkan si Rini. Di sisi
lain, si Sarah sudah mulai panik dan gelisah. Bagaimana cara dia keluar, dan dia membuka peti. Ternyata barang-barangnya si Sarah untuk beberapa hari. 4 hari sudah berlalu. Lalu Don datang melihat Sarah, dan Sarah cepat mendorong si Don dan membuka pintu, namun tertutup oleh pintu kedua. Di situ Don sangat marah terhadap Sarah karena mencoba ingin kabur. Tapi apa yang terjadi? Don malah memaksa Sarah untuk memuaskan nafsunya. Tidak punya akhlak sama sekali ayah seperti. Scene pun berlanjut. Rini melaporkan kejadian hilangnya Sarah kepada polisi. Tetapi Don dengan cepat mengatakan kepada polisi kalau Sarah mungkin saja pergi bersama teman-temannya, berbeda dengan Rini yang sangat sedih, dan meminta polisi memberitahu kalau ada perkembangan bagaimana nasib putrinya tersebut. Di sisi lain, Sarah sudah mulai sangat panik karena dia terkurung sudah 7 hari di dalam ruangan tersembunyi tersebut. Scene pun berlanjut. Chris, pacar Sarah, datang menemui Don, ingin mencari tahu kemana Sarah pergi karena beberapa hari tidak bertemu. Namun si Don mengatakan kalau Sarah pergi bersama teman kecilnya Steve namanya, dan si Chris sangat kecewa dengan kepergian Sarah. Akhirnya dia pun pergi dengan rasa kecewa. 21 hari telah berlalu. Sarah masih terkurung di dalam ruangan tersebut. Don datang membawa kue ulang tahun kepada Sarah karena ini hari ulang tahunnya ke-18, dan tidak lupa memberikan kado gaun berwarna merah, dan dia menyuruh Sarah memakainya. Di situ si Don melakukan hal yang sama, menggenjot-genjot si Sarah. Sarah mulai terbiasa dengan keadaan, dan dia terus saja membuat alat agar dapat menyerang si Don. Tapi si Don sudah mengantisipasi apa yang akan dilakukan Sarah. 1 tahun berlalu, Sarah pun sudah mulai mengandung, dan dia sudah diberikan oleh Don buku panduan melahirkan secara mandiri, dan anak pertamanya pun lahir diberi nama Mary berkelamin perempuan. 2 tahun kemudian dia hamil anaknya yang kedua dan melahirkannya. Seperti biasa Berkunjung melihat anak dan cucunya. Di sisi lain, si Rini meminta agar menyewa detektif, tapi Don malah marah karena dengan alasan tersebut dia mengatakan kalau sudah banyak kehabisan uang untuk mencari si Sarah. Don menyuruh si Rini untuk melupakan si Sarah. Singkat cerita, 4 tahun kemudian Sarah pun hamil kembali, mengandung anak ketiganya. Di sini si Mary, anak pertama, kini sudah berusia 6 tahun dan anak kedua bernama Michael berusia 4 tahun. Sarah pun meminta ke Don agar membawa keduanya keluar agar mereka memiliki kehidupan yang layak seperti anak pada umumnya. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Don. Beberapa hari kemudian, tepatnya di malam Natal, Sarah pun mendapat hadiah berupa televisi dari Don. Sarah pun merasa sangat senang. Namun tak lama setelah itu anaknya Mary sakit asma. Akan tetapi ketika Sarah meminta Don untuk membawanya Mary berobat di luar, ke Don menolak dan malah memberi obat orang dewasa kepadanya dan menyuruh Sarah untuk merawat Mary sendiri. Beberapa hari kemudian Chris pun tidak sengaja bertemu dengan Amy. Ia pun lalu menanyakan tentang Don kalau Sarah pergi bersama Steve. Namun Amy justru bingung. Singkatnya, Amy menemui Don untuk menanyakan hal tersebut. Namun Don mengatakan itu agar Chris tidak mencari Sarah lagi. Amy yang mulai curiga dengan gelagat Don pun tidak percaya begitu saja. Singkatnya, setelah Don pergi meninggalkan kunci ruang bawah tanah yang tidak sengaja tertinggal, Amy pun pergi ke sana dan hampir membuka rak buku tempat Sarah dikurung. Namun tiba-tiba Don datang dan meminta kunci itu. Singkat cerita, Sarah pun melahirkan anak ketiganya. Ia pun lalu memberi anak tersebut namanya Thomas. Namun karena Sarah merasa ruangan yang mereka pakai tidak cukup luas untuk merawat satu anak lagi, akhirnya meminta Don untuk membawa Thomas keluar untuk dirawat oleh Rini ibunya. Lalu Don yang awalnya tidak setuju lalu menyetujuinya karena dengan
kehadiran Thomas akan mengurangi waktu Sarah dengannya. Kemudian di pagi harinya Don pun meletakkan Thomas di depan rumahnya. Tak lupa dia meletakkan sebuah surat untuk memberitahukan kalau ini adalah anak si Sarah yang sedang kesulitan ekonomi dan meminta ibunya untuk merawat anak tersebut. Lalu Jenny yang merasa Sarah masih hidup sangat bahagia dan langsung membawa Thomas untuk masuk tanpa disadari. Ternyata di situ Sarah meletakkan sebuah surat di bawah Thomas. Lalu Don yang melihatnya langsung mengambil surat itu dan mengembalikannya ke Sarah, yang setelah dibaca isinya adalah permintaan tolong Sarah pada ibunya. Dan akhirnya Don pun memarahinya dan meminta Sarah memakai gaunnya untuk melayani Don. Dan singkat cerita 14 tahun berselang. Di situ Sarah pun hamil anak keempat. Sementara semua anaknya sudah tumbuh menjadi remaja, termasuk Thomas yang dirawat oleh ibunya. Di sisi lain, Don pun yang menyadari kecantikan Mary menyuruhnya mendekat. Namun Sarah yang melihat langsung menegur Don dan tidak macam-macam dengan Mary. Di sini Sarah yang khawatir Mary bernasib sama dengan dirinya pun menasihati anaknya agar tidak terlalu dekat dengan Don. Sementara itu Mary yang mulai curiga ada yang aneh dengan hubungan mereka pun bertanya pada Sarah, dan Sarah mengatakan semua akan baik-baik saja. Kemudian pada suatu hari hujan pun turun dengan sangat deras dan hal itu menyebabkan tempat Sarah dikurung bocor. Lalu Sarah yang menemukan hal itu menemukan sebuah rencana untuk membuat lubang di langit-langit dan memberi sinyal isyarat dengan menghidupkan senter. Singkatnya, seorang pria pun melihat senter tersebut yang dibuat oleh Sarah. Akan tetapi dia datang ke rumah Sarah dan hanya menemukan Don di sana. Tetangga tersebut memberitahukan cahaya itu kepada Don. Dia memikirkan kalau cahaya itu adalah isyarat minta tolong, dan dia pun langsung pergi begitu saja. Di sisi lain, akhirnya Don pun yang menyadari kalau sinyal itu adalah permintaan tolong Sarah. Don pun kemudian menghajar si Sarah. Saat itu juga singkatnya setelah kejadian tersebut, Sarah pun akhirnya mengalami keguguran calon anak keempatnya. Singkatnya 17 tahun pun berlalu. Thomas yang kini menjadi remaja dewasa sedang menanyakan sosok Sarah pada neneknya. Sementara Mary dan Michael yang sama-sama sudah dewasa pun akhirnya mulai memberontak dan menanyakan pada Sarah mengapa mereka tidak seperti orang lain di TV yang bisa keluar dan melakukan apapun. Di sini Sarah yang didesak kedua anaknya akhirnya frustasi dan hilang kendali, di mana ia pun membanting semua barang yang ada di sekitarnya. Sementara Mary dan Michael yang menyadari telah membuat ibunya sedih pun segera minta maaf, sampai akhirnya Sarah pun yang berpikir anaknya sudah cukup dewasa untuk mengetahui sebuahnya. Akhirnya mereka duduk di mana Sarah memberitahukan sosok Don yang sebenarnya pada mereka. Mereka pun akhirnya kemudian kasihan kepada ibunya dan mereka pun langsung menangis karena syok atas perbuatan Don yang diceritakan oleh ibunya. Kemudian beberapa hari kemudian Don pun datang membawa makanan yang agak sedikit, tidak seperti biasanya. Dan Don hari itu membuat Sarah bertanya-tanya pada Don. Namun Michael yang melihat ibunya seketika menyerang Don, namun Sarah pun melerai mereka. Singkatnya 20 tahun pun berlangsung. Don pun terlihat di PHK, sedang sangat kesulitan menghadapi keuangan. Sementara itu jumlah obat dan makanan yang diberi oleh ke Sarah berkurang, membuat Mary sakit akibat asma yang dideritanya. Lalu Don yang mulai merasa terbeban oleh Sarah dan anaknya mulai merencanakan sesuatu untuk membunuh mereka semua. Lalu di malam harinya, di saat Sarah sedang tidur, Don pun memasukkan selang asap miliknya ke dalam ruangan mereka yang tertutup.
Don menghentikan perbuatannya karena Thomas tiba-tiba datang dan mereka pun mengobrol. Setelah selesai, Don pun menyadari perbuatannya kepada Sarah dan kedua anaknya sudah berlebihan. Namun di sisi lain, dikarenakan asap mobil sudah mulai masuk ke dalam ruangan Sarah, hal itu membuat seketika penyakit asma yang diderita oleh Mary kambuh dan membuat Sarah menjadi sangat khawatir akan kondisi Mary. Kini Sarah pun meminta kepada Don agar membawa Mary ke rumah sakit. Lalu Don merasa bersalah, akhirnya bersedia mengantarkan mereka ke rumah sakit. Namun Michael harus tinggal sebagai jaminan. Sesampainya di rumah sakit, Mary pun langsung dibawa ke ruangan ICU. Namun karena ditangani waktu yang tepat, Mary pun selamat. Singkat, salah satu suster datang menemui mereka dan memberi formulir kepada Don. Sarah pun yang ingin lolos dari jeratan Don akhirnya menemukan ide di mana ia menumpahkan segelas kopi dengan sengaja ke formulir yang diberi suster tadi kepada Don. Di saat Don pergi meminta formulir yang baru ke petugas rumah sakit, Sarah pun kemudian diam-diam kabur menghampiri suster yang beri formulir tadi yang sedang bersama dengan seorang polisi. Namun seketika Don melihat dan mengejarnya, Sarah pun mempercepat langkahnya. Don pun berbalik arah dan cepat-cepat pergi karena sudah akan ketahuan belangnya, dan akhirnya dia pun tertangkap oleh polisi untuk diperiksa. Sementara Sarah terlihat mendampingi Mary yang baru siuman, dan di malam itu juga polisi datang ke rumah Sarah dan mengatakan kepada ibunya agar mengeluarkan Michael anaknya dari ruang bawah tanah. Lalu di akhir cerita, Don pun dipenjara seumur hidup. Mampus kau, tahu rasa kau botak. Singkat cerita, Sarah yang sudah pindah ke rumah barunya kini hidup dengan anak-anaknya. Dan tiba-tiba Chris datang untuk meminta maaf pada Sarah karena percaya pada